Halo Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silva Anisabila Juliarta dari Teknik Elektro Telkom University Surabaya. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mini riset dan saya mengambil topik tentang pengaruh kegiatan finger painting terhadap perkembangan seni anak usia dini. Nah, mungkin sebelum kita mulai wawancara, bisa perkenalan terlebih dahulu, Ibu. Ya, baiklah. Selamat malam juga Mbak Silva. Perkenalkan, nama Ibu Sundaryati, namun lebih dikenal dengan panggilan Bu Sundari. Ibu sebagai guru TK Tunas Rimba Jatirogo, yang kebetulan juga diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di TK Tunas Rimba Jatirogo. Gitu. Baik. Mungkin kalau boleh tahu, sudah berapa lama Ibu mengajar di TK Tunas Rimba Jatirogo? Kalau ditanya sudah berapa lama, ya Ibu sudah 28 tahun mengajar di TK Tunas Rimba Jatirogo. Jadi per April kemarin itu Ibu sudah 28 tahun karena Ibu mulai mengajar sejak tahun 1998 sampai sekarang. Sudah lama sekali ya Ibu, dan tentunya pasti Ibu mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Iya, tentunya sudah sekian lama, tentunya Ibu sudah paham dengan apa itu pembelajaran di taman kanak-kanak, juga bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda-beda. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi wawancara saja ya Bu Sundari. Iya, baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dari saya, sejak kapan sih kegiatan finger painting ini diterapkan di sekolah TK Tunas Rimba? Baik, untuk pertanyaan pertama saya jawab. Jadi pada PAUD atau pendidikan anak usia dini itu kegiatan finger painting tentunya sudah dikenalkan karena di lembaga Ibu itu ada istilahnya dua kelompok, yaitu kelompok bermain dan kelompok TK. Tentu saja untuk kegiatan finger painting ini di kelompok bermain pun sudah diajarkan, meskipun hanya sifatnya baru yang tahap sederhana saja. Sekarang kita bicara di taman kanak-kanak. Kalau di taman kanak-kanak, finger painting ini sudah kita terapkan mulai kelompok A. Jadi usia 4-5 tahun itu kan masuknya di kelompok A. Itu sudah kita kenalkan dengan kegiatan finger painting. Dan kembali lagi tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Seperti itu. Baik, berarti sejak anak-anak masuk ke TKA sudah mulai dikenalkan dengan kegiatan finger painting ya Bu? Iya, betul. Kalau proses kegiatan finger paintingnya ini dilakukan di kelas atau gimana Bu? Gini, tergantung ini ya. Kalau di TK, saya kira tidak di TK saja ya, itu dikenal dengan modul ajar. Itu jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini sendiri tergantung dengan kegiatan ini kita laksanakan di dalam kelas. Ya, kita laksanakan di dalam kelas. Kalau gurunya menginginkan pelaksanaan kegiatan di luar kelas atau out class, ya kita laksanakan di luar kelas. Ya, tentunya kita kita sesuaikan dengan kondisi dan cuaca juga, ya. Jadi begitu. Fleksibel ya Bu berarti? Iya, iya. Oke. Kalau kegiatan finger painting ini seberapa sering Bu dilakukan di TK Tunas Rimba? Kalau kita tanya seberapa sering, untuk kegiatan finger painting itu tidak ada patokan ya. Maksudnya begini, 1 bulan harus berapa kali atau 1 semester harus berapa kali, tidak ada patokan pasti ya. Kembali lagi kita ada modul ajar. Nah, untuk berapa kalinya itu kita sesuaikan dengan modul ajar yang sudah kita siapkan. Tentu saja kita sesuaikan juga dengan tema pada hari itu. Nah, jadi tidak harus tiap hari kita laksanakan kegiatan finger painting ini, ya. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, tidak ada patokan wajib berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan atau 1 semester. Kita sesuaikan dengan modul ajar yang telah kita buat dan tema pada saat itu. Karena begini, yang kita hadapi adalah anak-anak
kecil, ya. Tentunya yang mudah bosan. Nah, jadi untuk kegiatan finger painting ini tidak bisa kita berikan terlalu sering. Ya. Jadi saya kira untuk 1 bulan 1 kali itu sudah cukup lah untuk anak TK. Ya. Gitu. Oke, baik Bu. Nah, setelah melakukan kegiatan finger painting ini pasti ada perubahan ya Bu untuk diri anak-anak itu. Nah, kira-kira Pasti. kira-kira perubahan apa sih Bu yang terlihat pada anak setelah melakukan kegiatan finger painting? Oke. Ini sedikit saya sampaikan tentang ini ya, aspek-aspek perkembangan yang ada di taman kanak-kanak. Jadi di taman kanak-kanak itu ada beberapa aspek, antara lain nilai agama dan moral, kemudian sosial emosional, kemudian kognitif, motorik, bahasa juga, dan seni atau kreativitas. Namun untuk kegiatan finger painting ini pengaruhnya itu besar sekali pada beberapa aspek tentunya. Nah, yang paling ini ya terlihat jelas perubahannya itu satu pada aspek motorik. Nah, untuk motorik sendiri yang kelihatan perubahannya adalah pada motorik halus. Motorik halus itu ini yang berkaitan dengan jari. Nah, karena finger painting sendiri kan melukis dengan jari. Jadi untuk melatih kelenturan jari, maka ini kegiatan finger painting ini sangat perlu kita laksanakan. Kemudian untuk aspek yang lain, mungkin aspek seni dan kreativitas, karena dengan kegiatan finger painting ini akan pengaruh ke daya imajinasi anak, daya kreativitas anak, karena dengan kegiatan ini anak bisa berkreasi sesuai dengan yang ingin dituangkan pada kegiatan tersebut. Itu kalau seni dan kreativitas. Kemudian untuk aspek selanjutnya adalah aspek emosional, sosial emosional. Jadi maksudnya di sini pengaruhnya pada aspek sosial emosional. Dengan kegiatan finger painting ini anak bisa bersosialisasi dengan temannya, misalkan saling membantu. Kemudian dari aspek emosinya anak itu bisa mengendalikan emosi, kemudian melatih kesabaran juga, ketelatenan juga. Nah, itu aspek-aspek yang karena kegiatan finger painting ini mengalami perubahan pada diri anak gitu. Oke, kalau misalnya tantangan atau kendala gitu ada nggak ya Bu? Kan kita kan mengajari anak yang masih di bawah umur kan pastinya agak susah. Nah, itu mungkin tantangannya seperti apa Bu? Kalau tantangan itu tentunya banyak sekali ya. Namun ini mungkin yang bisa Ibu sampaikan adalah tantangan yang paling sering dialami oleh anak ataupun guru lah, karena yang otomatis dalam kegiatan ini yang terlibat adalah guru dan juga anak. Untuk tantangan dari anak sendiri, banyak anak yang takut kotor. Nah, ya, takut kotor, kadang merasa jijik, itu tantangannya. Kemudian kalau secara umum, tantangan yang bisa Ibu sampaikan adalah kelas akan menjadi gaduh. Itu sudah pasti kan, ya, karena yang kita hadapi anak-anak, dan mungkin karena kegaduhan kelas ini juga bisa menjadi tantangan bagi guru. Terkadang guru itu kurang bisa mengkondisikan kelas. Nah, makanya kalau di tempat Ibu atau di sekolah Ibu itu ada istilahnya guru pendamping. Jadi ketika kita sedang melaksanakan kegiatan yang sifatnya memerlukan pengawasan ekstra, kita perlu guru pendamping gitu. Dan tantangan yang lain adalah terutama tentang biaya atau pendanaan, karena kita tahu bahwa untuk pasta kreatif yang kita gunakan itu harganya juga relatif mahal gitu. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pertanyaan terakhir ya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri sebagai guru, itu seberapa penting sih Bu kegiatan finger painting ini dilaksanakan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa kegiatan finger painting itu sangatlah perlu kita kenalkan pada anak sejak usia dini. Karena apa? Pengaruhnya besar sekali tentunya pada aspek-aspek yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu motorik halus ya tentunya, kemudian seni, kreativitas, dan juga emosi. Dan
untuk Banjar Penteng sendiri itu sebetulnya tidak hanya seni melukis, gitu. Namun itu adalah merupakan stimulasi atau rangsangan buat anak untuk berkreasi, berimajinasi, sehingga anak bisa menuangkan ide-idenya pada kegiatan tersebut. Oke, baik. Mungkin cukup dari saya untuk pertanyaan-pertanyaannya, Bu. Saya rasa jawaban yang Ibu berikan sudah sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat untuk penelitian saya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Ibu, jawaban yang diberikan Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sama-sama. Semoga apa yang Ibu sampaikan atau beberapa informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat juga buat riset Mbak Silva. Semoga lancar dan sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Saya rasa cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.